Halo teman-teman, balik lagi di channel Arjuna Gosong. Dan kita di episode yang ke-6 ini, kabar duka, hancur lah. Tahu nggak teman-teman, orang yang insya Allah akan sukses itu kalau dia gagal dia masih bisa tertawa. Yang penting bukan tertawanya sih sebenarnya, tetapi bagaimana kita itu untuk bangkit dan tidak meratapi terlalu dalam. Karena gagal itu adalah proses untuk berhasil. Kalau kalian takut gagal, kalian nggak akan pernah mencoba sesuatu. Kalau nggak mencoba sesuatu dan kalian cuma punya ide doang nggak dilakukan, maka kalian selamanya akan seperti itu. Makanya oke, lakukan sesuatu. Asik. Dan ini oke, iya bener. Jadi nggak butuh waktu lama. Kemarin dipupuk, sekarang mati teman-teman. Ini yang ZA plus ya, yang ini urea subsidi, yang ini Ponska biasa atau Ponska subsidi ya, atau NPK subsidi. Nah yang ini cuma kotoran sapi sama umput, tapi kotoran sapinya cukup banyak. Pada ngasihnya itu sama kayak yang di sawah ya, sekitar 1 sendok, dan letaknya itu di sini ya, di pinggir kayak gini, di pinggir. Nah kalau di sawah itu kan jaraknya juga sama ya, meskipun nggak di pot kan kayak gini jaraknya, dan itu kan di sini letak ngasih pupuknya, ditugal kemudian dimasukin kan gitu. Kalau misalkan ini sawah loh ya, terus ngasih lagi kan berarti di sini, pokoknya gang gitu kan ya. Nah ini pertama gini teman-teman, kalau NPK Ponska atau NPK subsidi dari pemerintah itu tuh susah larut dalam air, atau kalau orang bahasa Inggrisnya itu, istilah Inggrisnya itu namanya slow release gitu teman-teman ya. Makanya kalau Ponska atau NPK subsidi itu dilarutin ke air itu susah larutnya kan gitu, harus diaduk. Makanya kalau ditugal dimasukin ke dalam, terus eh, pohon atau tanahnya ini disiram, si NPK Ponska itu belum tentu hancur semua. Makanya disebut slow release atau lepasnya itu pelan-pelan. Tapi kalau yang urea dan juga ZA, dia itu sangat cepat reaksinya, kena air langsung larut. Dan kalau di sawah itu kan luas ya kan tanahnya, habis itu ada space kesini lagi kan kalau di sawah. Kalau ini kan begitu hancur dia langsung nyebarnya ke satu pot saja, jadi seolah-olah dia tuh kayak kadarnya itu sangat tinggi untuk kadar pupuk ZA-nya maupun ureanya kan gitu. Nih mati nih teman-teman, mati ya, mati, dia nggak kuat, bener-bener terlalu tinggi. Tapi untungnya teman-teman kita masih bisa melanjutkan yang ini, yaitu perbandingan apa, letong sama Ponska. Oh ya teman-teman, kalau ingin beli benih jagung unggul, linknya aku taruh di pojok sini ya teman-teman. Nah ada juga aku cari amannya ini teman-teman, jadi masih punya ini ya teman-teman, berbagai macam media tanam ya. Nah seperti ini masih ada ya. Untung saja ya teman-teman, berani uji coba tuh ya kayak gini teman-teman, jadinya tahu oh gitu ya kan. Nah nih ini yang paling parah tuh menurutku yang urea ya, soalnya urea kan nitrogennya itu kalau di kemasan itu 46%, sedangkan yang ZA nitrogennya hanya 21% atau 24% ya, pokoknya hanya segitulah, cuma separuhnya dari urea. Terus yang ini kan yang 24% ZA-nya, atau koreksi saya ya kalau misalkan ketuker, maksudnya antara ureanya salah, maksudnya nitrogennya sama sulfurnya itu kan yang satu 21%, yang satu 24%, aku lupa sih yang 21 yang
nitrogennya atau sulfurnya gitu. Makanya ini perbandingannya nih beda banget kan. Beda tapi sama-sama mati, tapi terbakarnya itu lebih terbakar yang urea ini. Nah ini akan aku cabut ya teman-teman. Oke, dicabut, dibuang, tanahnya juga dibuang, karena ini kalau ditanami jagung ya insya Allah mati lagi gitu kan. Oke, berarti aku mau challenge itu tanah berpasir ya, tanah yang tidak subur ya kan. Habis itu dikasih pupuk kandang, sama tanah yang berpasir tidak dikasih pupuk kandang. Jadi dua ini buat uji coba itu ya teman-teman. Kalau secara teori itu kan pasti bagus yang pupuk nggak dikasih apa namanya, yang pasir dikasih pupuk kandang kan, ya dong. Oke, sorry kejeda, ada yang lewat. Ini kan jalanannya sempit ya kan, jadi kalau ada misalkan ada mobil lewat itu akunya harus pergi biar nggak ketabrak. Nah aku lanjut lagi, jadi aku udah bikin ini lagi teman-teman, penyemaian jagung nanti buat bikin uji coba lagi. Ini ada teman-teman yang mungkin belum tahu sekilas. Oh iya, balik lagi kalau teman-teman ingin beli biji jagung ya, pokoknya biji unggulan ya. Nah oke teman-teman, ini ada yang nggak dikasih pupuk kandang, ada yang tain gajen. Tain gajen itu umput atau serbuk gergaji limbah ya. Terus ini apa namanya, tebon, ini koi kambing, serintil, kemudian ini telek sapi, abu, telek ayam. Sekilas yang paling bagus menurut aku pakai telek ayam ya teman-teman. Tapi perlu diingat nanti kan kita harus ini biayanya berapa gitu, menghasilkan jagung berapa. Ini kayaknya udah waktunya disiram pakai pupuk apa, pupuk kimia yang dicairkan itu teman-teman, kayaknya sih ya kan. Oh ya teman-teman, aku melakukan semangat lagi untuk membuahkan pohon anggurku. Pohon anggur ini teman-teman, ini dulunya full pakai organik, rendaman dari rumput, bisa berbuah dan sehat. Lama nggak aku siram seperti itu, jadinya kurus, nggak berbuah lagi. Tak siram pakai pupuk kimia, malah sempet sakit-sakitan dia. Jadi kalau punya tanaman dan cuma sedikit, nanti atau kapan-kapan aku kasih lihat video ini ya teman-teman, pupuk yang dari rumput yang cuma direndam itu doang. Kalau teman-teman punya tanaman hobi skala rumahan, teman-teman nggak perlu beli pupuk kimia sama sekali, insya Allah berbuah bagus teman-teman. Aku pernah nyoba melon, semangka itu bisa, dan sekarang aku nanam lagi yang melon sama semangka, cabai, tapi masih kecil ya teman-teman. Nanti kalau udah kelihatan bagus aku videoin. Contoh lagi yang, nah kalau teman-teman pernah tahu soal jadam ya, yang Korea itu ya, yang dari rendaman rumput dan lain sebagainya, ini adalah salah satu contohnya. Ini pohon buah tanaman melon ini, dua ini itu bijinya aku makan, aku buang gitu, dia tumbuh sebenarnya banyak tapi yang lainnya aku cabutin, aku sisain dua. Dan ini aku siram menggunakan JLF. JLF itu kapan-kapan aku ini ya, dan ini tanpa pengenceran teman-teman, dan dia masih bisa hidup, maksudnya nggak mati. Ini aku coba, kalau dulu pernah itu 1:10, dia malah bagus banget, tapi setiap hari, nggak seminggu sekali kayak di grup Jadam Indonesia itu kan adanya seminggu sekali. Aku nggak, karena rumput kan carinya gampang, terus mudah juga bikin CLF nya, jadi tiap hari tak siram hasilnya bagus mantep. Bahkan ada yang bilang itu buah melon sama semangka hasil uji cobaku tuh nggak manis katanya. Ada kan yang aku lakukan beda gitu. Kalau belum nyoba sendiri mungkin kayak masa sih bisa gitu. Nah aku sendiri juga nggak nyangka dulu itu. Terus
sempet juga setelah kayak kan kerjaanku juga nulis lagu kan. Nah itu sempat juga tuh pernah males bikin JLF ya kan, itu tak kasih full kimia mati tanamannya, nggak nggak kuat gitu. Kalau JLF ternyata nggak diencekan pun masih hidup. Hebat itu JLF menurut aku, masya Allah, itu semua karena Gusti Allah. Oh ya teman-teman, balik lagi ke jagung ya. Ini yang pupuk letongnya banyak, ini kelihatannya kok mau nyalip yang dikasih Ponska ya, kelihatannya loh. Ini sama sekali nggak dikasih apa-apa loh teman-teman, hanya letong sama umpet gergaji. Tapi ini kira-kira ya kalau 10 genggam ada lah, 10 genggam tangan orang dewasa itu ada satu. Nah, dan ini juga tanahnya tuh keras banget, nggak diolah, nggak digemburin, langsung di gitu, langsung apa namanya, dikasih air terus tanahnya agak lunak kan. Tanah itu sekeras apapun kalau dikasih air agak lunak, ditancepin bibit jagung. Beda banget ya teman-teman pertumbuhannya. Yang ini mati langsung, aduh, astaga, dia malah mati. Ya udahlah.